Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Naufal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, NIM 2003583, akan membuat voice tentang keunikan demokrasi yang saya alami. Demokrasi yang kita puja ini menawarkan kebenaran dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dapat menunjukkan bahwa yang benar adalah benar. Mari simak apa yang dikatakan oleh penguasa Amerika Serikat. Hamba demokrasi paling taat. You're either with us or against us, ucap George Washington Bush dalam ungkapannya melawan terorisme. Ia mendaku kebenaran bahwa siapapun yang tidak bersama Amerika adalah musuh. Maka jadilah kebenaran tentang ciri teroris dan sesuai dogma Amerika. Seorang Islam berwajah Timur Tengah bernama Muhammad atau sahabatnya, jika seperti ciri di atas melakukan teror, maka jadilah itu terorisme. Jika bukan, maka jadilah itu tindak kriminal biasa. Ajaib kan? Bahkan ia lupa bahwa negerinya telah menciptakan teror itu sendiri di Irak, Afghanistan, atau di negeri Timur Tengah lainnya. Memisahkan ibu dengan anak-anaknya, membunuh para bapaknya, semua itu karena kebenaran yang mereka tawarkan kepada dunia. Di alam demokrasi pula, Soekarno mendakwakan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Hampir-hampir beliau menguasai kebenaran. Ulama sekelas Buya Hamka dipenjarakan karena kritiknya. Dibentuklah kebenaran baru bernama Nasakom. Namun, penguasaan atas kebenaran ini dihentikan oleh penguasa kebenaran lain. Soekarno wafat dengan malah meminta Buya Hamka mengimami sholat jenazahnya. Lalu muncullah Soeharto yang mengatakan kebenaran bahwa PKI harus dibasmi sampai ke akar rumputnya, sampai ke anak cucunya. Maka jadilah yang tak bersalah jadi bersalah. Karena kebenaran dikuasai oleh rezim, jadilah rezim menyatakan kebenaran dengan propaganda film G30 SPKI tiap tahunnya. Dan benarlah bahwa demokrasi adalah maha fitnah, karena kebenaran diserahkan kepada kepala manusia, diserahkan kepada suara mayoritas, diserahkan kebenaran pembuatan hukum kepada legislator korup yang dipilih dari sistem demokratis transaksional di kotak suara. Maka jadilah di barat sana para wanita yang diperjuangkan kebenaran mereka dengan ketelanjangan di jalanan. Moral dan agama adalah urusan individu. Negara tak boleh ikut campur. Dengan ini moral dan agama individu makin bobrok. Sementara demokrasi menisbahkan kebenaran malah kepada individu bobrok moral itu. Maka jadilah pornografi itu seni dan seks itu adalah bukti cinta. Dan demokrasi akhirnya memfitnah agama adalah penghambat kemajuan. Kuno, konservatif, kolot, seakan-akan ia adalah anastesa dari demokrasi. Dan kebenaran dibentuk tanpa arah. Jadilah agama ditinggalkan, bahkan dicaci maki oleh pemeluknya sendiri. Dan benarlah bahwa fitnah demokrasi dengan kebebasan telah melenakan dan melupakan. Maka tepatlah sasaran Viktor E. Frank. Ujarnya, saya menyarankan agar patung Liberty yang ada di pantai timur Amerika diimbangi dengan pembangunan patung Responsibility di pantai barat Amerika. Tepat. Kini, di Indonesia yang demokratis, kekuasaan di setiap masa dan tempat, tak terkecuali Indonesia, selalu tergoda untuk berkuasa pula di atas kebenaran. Coba tilik Indonesia kini. Di satu sisi ada rezim yang mendaku kebenaran. Lihat bagaimana negara ini mulai mendaku kebenaran dengan menangkap banyak orang yang dengan tuduhan makar, tuduhan mempersoalkan kebenaran negara. Atau bagaimana negara menyatakan bahwa membangun pabrik semen yang membunuh ekosistem alam dan sosial rakyat adalah kebenaran. Coba lihat bagaimana negara menyatakan bahwa reklamasi untuk kepentingan pemodal adalah lebih benar daripada kepentingan nelayan kecil yang mencoba menjaring ikannya. Kebenaran pun mulai dikuasai dengan perangkat-perangkat khas tiran. Kebenaran dikuasai melalui aparat penegak hukum yang mengarahkan pisaunya pada rakyat, yang membayar pajak, yang menggaji mereka, menafkahi keluarga mereka. Mereka didiamkannya segala tuduhan kepada orang yang tak bersalah, sehingga akhirnya dipenjara dan dibiarkan orang yang bersalah bebas berkeliaran kemana-mana. Melalui ditolaknya si jelata masuk ke istana yang ia ikut memilikinya.
sementara orang kaya diminta untuk bertamu dan ditawarkan apa pintanya. Kebenaran pun dikuasai melalui terus ditipunya pemuda-pemuda dengan idealismenya. Negara pun terus mengkokohkan kebenaran miliknya melalui citra yang berujung pengkultusan pribadi para penguasa, hingga berkata orang-orang, presiden itu tidak mungkin salah, lihat ia merakyat, atau juga ungkapan gubernur itu pasti benar, tak masalah jika ia kasar, menciptakan rekor menggusur. Dan juga ujaran wali kota itu mustahil, buruk, lihat ia membuat taman dan perindah jalan, sementara laparnya para ibu menahan tangis lapar anaknya di sudut kota bukanlah kebenaran. Petani yang dipukuli meminta tanahnya bukanlah kebenaran. Nelayan yang kehilangan lautnya bukanlah kebenaran. Dan buruh yang penghasilan oleh pabriknya cuma cukup membayar hutang adalah bukan kebenaran. Sekian dari saya, Andika Noval Puku, NIM 2003 583, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif B. Dosen pengampu Dr. Leni Anggraini MPD dan Bapak Abdul Aziz MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.